sitoplasma sama inti sel. Membran sel itu yang membatasi antara sel dengan lingkungannya. Terus yang mengatur segala sesuatu yang keluar masuk sel. Nah, terus yang kedua itu adalah sitoplasma. Sitoplasma itu cairan sel. Kalau ada kata-kata seed, ya, kalau ada kata-kata seed itu kalau bahasa Inggris kan artinya duduk ya. Tapi kalau di biologi istilah seed itu menunjuk pada sel. Jadi kalau ada kata seed itu pasti sel. Sitoplasma, plasma itu cairan, maka sitoplasma artinya adalah cairan sel atau cairan yang ada di dalam sel. Nah, di dalam sitoplasma itu terdapat banyak sekali organel. Nah, organelnya apa saja? Ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, kasar sama halus, ribosom, lisosom, badan Golgi, gitu ya, dan sitoskeleton. Gitu. Ada juga nanti plastida, tapi tidak semua organel itu dimiliki dalam satu sel. Jadi nanti ada organel-organel tertentu yang hanya dimiliki oleh sel hewan dan organel tertentu yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Gitu. Nah, karena di dalam sitoplasma itu ada berbagai macam organel, maka fungsi utama dari sitoplasma itu adalah sebagai tempat metabolisme sel. Jadi kalau membran sel tadi fungsinya adalah untuk mengatur zat atau molekul yang keluar masuk sel. Kalau sitoplasma itu fungsinya adalah untuk tempat metabolisme sel. Ya, karena di dalam sitoplasma itu ada berbagai macam organel yang berfungsi untuk kehidupan sel. Nah, terus bagian yang ketiga itu adalah inti sel atau nukleus. Nah, inti sel atau nukleus itu isinya adalah materi genetik. Materi genetik itu fungsinya untuk mengkode suatu sifat. Ya. Nah, tapi selain mengkode suatu sifat, sebenarnya fungsi dari materi genetik itu juga untuk mengatur kehidupan sel. Jadi, kok bisa ya sel itu menghasilkan energi, kok bisa sel itu mencerna makanan, kok bisa sel itu, kalau sel tumbuhan bisa melakukan fotosintesis, itu karena ada perintahnya. Nah, perintahnya itu tercatat di materi genetik. Materi genetik letaknya di inti sel. Maka kalau sering kalian baca di buku, menyebutkan kalau inti sel atau nukleus itu berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan sel. Kok bisa? Karena dia mengandung DNA atau materi genetik. Nah, DNA atau materi genetik itu dia menyimpan seluruh informasi ya, seluruh informasi untuk melakukan suatu metabolisme. Jadi kalau sel bisa menghasilkan energi, bisa berfotosintesis itu karena ada perintahnya. Nah, perintahnya itu tercatatnya di DNA. Nah, DNA tersimpannya di inti sel. Makanya inti sel itu berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan yang ada di sel karena dia punya materi genetik itu tadi. Nah, terus sel itu ada berbagai tipe ya. Ada prokariotik, ada eukariotik, terus ada sel tumbuhan, sama ada sel hewan. Nah, sebenarnya secara garis besar, sel itu terbaginya cuma berdasarkan prokariotik sama eukariotik. Ya. Karena berdasarkan pembandingan prokariotik sama eukariotik itu kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi beberapa kingdom berdasarkan perbedaan ini. Gitu ya. Terus sekarang apa bedanya prokariotik sama eukariotik? Nah, sebenarnya kalau mau simple ya, kalau mau deskripsi yang simple, sel eukariotik itu adalah sel yang lebih kompleks dari prokariotik. Sel prokariotik itu sel yang sangat sederhana. Contohnya adalah sel bakteri sama ganggang hijau biru. Udah itu aja. Sementara yang lainnya itu termasuk sel eukariotik. Nah, sel eukariotik itu nanti dibagi lagi, ada sel tumbuhan sama sel hewan. Jadi sebenarnya sel tumbuhan atau sel hewan itu adalah contoh dari sel eukariotik. Ya, jadi macam sel itu yang pertama terbagi dulu menjadi prokariotik sama eukariotik. Nah, terus nanti sel eukariotik itu dibagi lagi, apakah dia sel tumbuhan ataukah dia sel hewan. Nah, bedanya apa prokariotik sama eukariotik? Eukariotik itu lebih kompleks. Ya, karena bagian-bagiannya itu banyak dibandingkan dengan sel prokariotik. Nah, ini pembandingnya ada membran inti, ada organel, sama ada mitokondria. Sebenarnya mitokondria itu masuk ke dalam organel ya. Cuman dijadikan pembanding sendiri karena nanti di sel prokariotik itu ada struktur yang menyerupai mitokondria, tapi bukan mitokondria. Ya.
Nah, perbedaan utama dari prokariotik sama eukariotik itu adalah membran inti. Membran inti itu selaput yang membungkus inti sel atau nukleus. Ini beda ya sama membran sel ya. Kalau membran sel, setiap sel pasti punya membran sel. Tapi kalau membran inti, tidak semua sel punya membran inti. Jadi membran inti itu adalah selaput ya atau membran yang melapisi inti sel. Nah, di sel prokariotik itu dia nggak punya. Jadi antara inti sel dan sitoplasmanya itu batasnya tidak jelas. Jadi kalau pada sel eukariotik itu dia punya. Jadi ada batas yang jelas antara inti sel sama sitoplasma. Nah, terus untuk organel itu macam-macam ya. Ada retikulum endoplasma, terus ada badan Golgi, ada mitokondria, ada plastida, vakuola, dan sebagainya. Nah, itu di sel prokariotik nggak ada, kecuali ribosom. Ribosom sama lisosom sebenarnya. Lisosom itu untuk pencernaan makanan. Ya. Tapi di eukariotik, semua organel itu punya. Tergantung nanti dia sel tumbuhan atau sel hewan, itu aja bedanya. Terus, mitokondria itu adalah kalau kalian baca PPT-nya yang sudah kalian kerjakan sendiri atau PPT-nya teman-teman, fungsinya kan untuk menghasilkan energi, mitokondria itu. Nah, tapi di sel prokariotik nggak ada. Nah, adanya cuma di sel eukariotik. Terus gimana sel prokariotik bisa menghasilkan energi kalau nggak punya mitokondria? Nah, caranya dia memiliki struktur yang pengganti seperti mitokondria. Namanya adalah mesosom. Nah, mesosom itu sebenarnya adalah bagian dari membran plasma. Jadi prokariotik itu punya membran plasma, terus membran plasmanya itu dilekuk-lekukkan seperti ini, seperti mitokondria. Nah, itu namanya mesosom. Jadi mesosom itu adalah membran plasma yang dimodifikasi supaya dia mirip dengan mitokondria yang ada di sel eukariotik. Fungsinya apa? Sama dengan mitokondria, yaitu untuk menghasilkan energi. Jadi meskipun dia nggak punya mitokondria, tapi tetap bisa menghasilkan energi karena adanya mesosom. Nah, kalau tadi perbedaan antara sel prokariotik sama sel eukariotik, kalau sekarang adalah perbedaan sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, sel hewan sama sel tumbuhan itu masuk ke dalam tipe sel eukariotik. Ya, jadi sel hewan sama sel tumbuhan itu adalah contoh sel yang masuk ke dalam tipe eukariotik. Kalau sel prokariotik contohnya apa? Kalau sel prokariotik contohnya adalah bakteri. Tapi kalau sel eukariotik contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, terus ada beberapa pembanding ya. Di sini ada dinding sel, plastida, vakuola, dan sentrosom. Ya. Nah, untuk sel hewan, itu dia nggak punya dinding sel. Dinding sel itu lapisan di luarnya membran plasma. Jadi membran sel atau membran plasma, itu kalau pada sel tumbuhan masih ada lapisannya lagi, yaitu dinding sel. Nah, dinding sel itu biasanya tersusun atas selulosa sama lignin. Ya, tersusun atas selulosa sama lignin. Tapi kalau sel hewan itu dia nggak punya dinding sel. Gitu. Jadi sel hewan karena nggak punya dinding sel, maka dia jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan sel tumbuhan. Tapi bukan berarti sel hewan itu nggak kokoh loh ya, meskipun dia nggak punya dinding sel. Karena apa? Karena mereka, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, itu tetap punya sitoskeleton atau tetap punya rangka sel. Ya, jadi sel hewan itu meskipun nggak punya dinding sel, tapi dia tetap kokoh karena dia punya sitoskeleton. Cuman dia bentuknya lebih fleksibel aja sih, karena dia nggak punya dinding sel. Sedangkan sel tumbuhan itu dia lebih rigid atau lebih kaku karena punya dinding sel. Terus organel yang kedua adalah plastida. Ya kalau di sel hewan nggak punya, kalau di sel tumbuhan ada. Nah, plastida itu erat kaitannya sama fungsi atau metabolisme makhluk hidup. Sel hewan itu adalah makhluk hidup yang heterotrof. Sel hewan itu biasanya dimiliki oleh makhluk hidup yang heterotrof atau makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, makanya dia nggak punya plastida.
Tapi kalau sel tumbuhan, karena dia bisa berfotosintesis, bisa bikin makanannya sendiri, maka dia punya organel yang disebut plastida. Nah, plastida itu nanti ada dua fungsi ya, yaitu sebagai tempat untuk melakukan fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis. Terus vakuola. Vakuola itu sebenarnya hampir mirip sama plastida ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Cuman kalau di vakuola itu nggak ada vakuola yang digunakan untuk fotosintesis seperti pada plastida. Nah, jadi yang punya sebagian besar adalah sel tumbuhan. Kalau sel hewan apakah punya vakuola? Punya, tapi tidak semua. Jadi ada hewan-hewan tertentu yang dia itu punya vakuola. Terutama terutama sel hewan yang sel hewan uniseluler. Jadi makhluk hidup uniseluler atau protista mirip hewan, itu kan tipenya adalah tipe sel hewan ya. Nah, itu dia punya vakuola. Tapi tidak sebesar vakuola pada tumbuhan dan fungsinya bukan untuk menyimpan makanan. Nah, kalau di sel tumbuhan kan fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Tapi kalau di sel hewan biasanya vakuola itu kecil ukurannya, fungsinya bukan untuk menyimpan cadangan makanan biasanya, tapi untuk vakuola kontraktil atau vakuola yang digunakan untuk memompa zat-zat hasil sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan. Jadi berfungsi sebagai alat ekskresi. Itu kalau pada sel hewan. Tapi kalau pada sel tumbuhan, vakuola itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan biasanya ukurannya besar, lebih besar daripada vakuola yang kita temui pada sel hewan. Terus yang terakhir adalah sentrosom. Nah, kalau 3 yang atas itu di sel hewan itu nggak dijumpai atau dijumpai tapi nggak semua sel hewan punya. Ya. Kalau 1 sentrosom itu kebalikannya. Jadi di sel hewan ada, tapi di sel tumbuhan itu nggak ada. Ya. Apa sih sentrosom? Sentrosom itu sebenarnya dia adalah bagian dari sitoskeleton. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengatur arah pembentukan benang spindle ya, dan juga mengatur pembelahan sel. Ya intinya waktu pembelahan sel itu kalau kalian belajar waktu kelas 9 itu kan ada kromosom yang ditarik ke arah yang berlawanan. Nah, yang mengarahkan kromosom tertarik di arah yang berlawanan ketika sel membelah itu adalah sentrosom. Jadi mau ditarik dari arah yang berlawanan di mana itu yang menentukan pusatnya adalah sentrosom. Jadi sentrosom itu fungsinya sebagai pengatur pembelahan sel atau sebagai pengatur pembentukan benang spindle saat pembelahan sel. Nah, kalau di tumbuhan kok nggak ada? Karena kalau di tumbuhan nggak perlu sentrosom ya, soalnya dia sifatnya sel tumbuhan kan karena ada di sel dia itu rigid ya, atau kaku. Jadi kalau udah ditentukan gitu loh, oh ini kutub yang berlawanannya di mana itu udah pasti kalau di sel tumbuhan. Tapi kalau di sel hewan nggak pasti, tergantung sentrosomnya. Sentrosomnya yang menentukan. Kapan ditentukan ya? Ketika sel akan membelah. Tapi kalau di sel tumbuhan udah pasti. Jadi nggak harus ada penanda mana kutub yang berlawanan kalau di sel tumbuhan, karena udah pasti di situ-situ aja. Tapi kalau sel hewan karena bentuknya itu beda, nggak rigid gitu ya, fleksibel, jadi harus ditentukan dulu. Kalau mau melakukan pembelahan, kutub-kutub yang berlawanan itu harus ditentukan dulu sama si sentrosom. Oke. Nah, terus yang perlu kalian ingat itu adalah organel yang bermembran ganda. Jadi organel di dalam sel itu pasti punya membran ya untuk memisahkan ruangan organel sama sitoplasmanya. Nah, organel itu ada yang punya membran ganda, jadi membrannya double. Nah, membran ganda itu biasanya dimiliki sama mitokondria, kloroplas, sama plasida. Jadi kalau ditanya tentang organel bermembran ganda, jawabannya mesti mitokondria, kloroplas, kalau nggak gitu plasida. Kalau lainnya itu membrannya tunggal semua. Nah, terus kan ada retikulum endoplasma. Nah, itu ada 2 macam, ada yang kasar sama yang halus. Nah, kalau yang kasar, kenapa kok kasar? Karena dia ditempeli ribosom. Nah, ribosom fungsinya untuk sintesis protein, sehingga RE kasar karena ditempeli sama ribosom juga berfungsi untuk sintesis protein. Jadi
ribosom itu ada dua macam ya. Ada yang dia itu bebas di sitoplasma, terus ada yang dia itu nempel di retikulum endoplasma. Nah, biasanya ribosom yang bebas di sitoplasma itu menghasilkan protein ya, atau mensintesis protein yang digunakan untuk sel itu sendiri. Jadi nggak dikeluarkan. Tapi kalau protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar yang ditempeli sama ribosom, itu biasanya proteinnya digunakan untuk keluar sel. Jadi nggak digunakan untuk dirinya sendiri, tapi juga digunakan untuk bagian lain di luar sel. Itu retikulum endoplasma kasar. Tapi kalau yang protein yang dihasilkan oleh ribosom yang bebas di sitoplasma, itu proteinnya biasanya untuk dirinya sendiri, nggak perlu dikeluarkan. Nah, terus yang satunya yang retikulum endoplasma halus, gitu ya, karena dia tidak ditempeli oleh tidak ditempeli oleh ribosom, maka fungsinya tidak lagi sebagai sintesis protein, tapi digunakan untuk sintesis lemak. Nah, lemak fungsinya buat apa? Lemak ya fungsinya untuk cadangan makanan. Oke, terus membran plasma. Membran plasma ini agak sedikit banyak yang perlu diulik dibandingkan dengan bagian-bagian sel yang lainnya, ya, terutama bentuknya. Ya. Membran plasma itu tersusun atas bilayer fosfolipid. B itu 2, layer itu lapisan. Fosfolipid itu adalah lemak yang ada fosfatnya. Kalau digambar, lemak itu yang warna kuning, fosfat itu yang warnanya ungu. Nah, jadi bentuknya seperti korek api gini ya. Terus karena dia bilayer, maka dua tumpuk kayak gini, bilayer fosfolipid. Nah, terus karena yang lemak itu yang warna kuning ya, yang warna kuning itu lemak, ini adalah bagian yang hidrofobik atau nggak suka air. Lemak itu kan nggak bisa nyampur sama air. Maka bagian membran plasma yang ada lemaknya ini disebut bagian hidrofobik. Nah, tapi kalau yang fosfat, yang ini ya, yang fosfat itu adalah bagian yang hidrofilik atau bagian yang suka air, itu bagian yang fosfat. Tapi bagian yang lemak itu dia hidrofobik atau tidak suka dengan air. Terus struktur atau sifat membran plasma yang kedua adalah mozaik. Maksudnya mozaik gimana? Karena dia nggak rata, gitu ya, nggak rata halus gitu nggak, tapi ada benjolan-benjolan, terus ada komponen-komponen yang menonjol kayak gini. Namanya mozaik. Jadi nggak halus gitu. Mozaiknya itu karena apa? Karena dia terdapat protein. Nah, proteinnya dua macam ya. Ada yang perifer sama ada yang integral. Nah, kalau perifer, protein perifer itu dia cuma nempel aja di membran plasma, dia nempel di luarnya. Tapi kalau yang integral itu dia yang tertanam seperti ini namanya protein integral. Tapi kalau proteinnya cuma nempel itu namanya protein perifer. Tapi di sini semuanya proteinnya integral ya kalau dia dari gambar. Nah, cuma bedanya protein integral sama protein perifer itu adalah kalau yang perifer itu yang nempel aja di membran plasma, tapi kalau yang integral itu dia menyisip di antara membran plasma. Terus yang terakhir sifat dari membran plasma itu adalah semi permeable dan selektif permeable. Nah, maksudnya gimana? Kita bahas yang semi permeable dulu. Nanti ini ada hubungannya sama transport membran. Semi permeable itu maksudnya tidak semua molekul itu bisa melewati membran plasma secara bebas. Jadi ada molekul-molekul tertentu yang nggak bisa masuk lewat membran plasma. Oke. Tapi kalau misalnya molekul itu nggak bisa lewat membran plasma tapi dibutuhkan sama sel itu gimana? Gitu ya. Nah, sifat yang kedua itu adalah selective permeable. Selective permeable itu di sini maksudnya membran plasma itu punya protein. Protein inilah nanti yang akan mengizinkan molekul-molekul tertentu yang nggak bisa masuk secara langsung ke membran plasma, tapi sifatnya selektif.
Jadi hanya beberapa molekul tertentu aja sesuai kebutuhan sel yang boleh masuk. Jadi maksudnya semi permeable di sini itu tidak semua molekul bisa melewati membran sel atau membran plasma secara bebas. Nah, kalau misalnya dia dibutuhkan sama sel tapi dia nggak bisa melewati membran plasma, gimana? Dia bisa lewat protein ini. Ya, tapi tentunya protein ini itu akan menseleksi apakah molekul itu dibutuhkan oleh sel atau tidak. Kalau nggak dibutuhkan ya nggak boleh masuk, gitu ya. Kalau dibutuhkan ya dia bisa masuk. Nah, itu sifatnya adalah sifat selektif permeable. Jadi semi permeable itu kalau membran plasmanya nggak bisa dilewati oleh semua molekul. Tapi kalau selektif permeable itu kalau protein yang ada di membran plasma itu menseleksi molekul-molekul apa aja yang boleh masuk sesuai dengan kebutuhan sel. Jadi sifat membran plasma yang perlu diingat itu ada 3, bilayer fosfolipid tersusun atas 2 lapis fosfolipid, mozaik nggak rata permukaannya karena ada 2 protein, perifer sama integral. Perifer kalau nempel aja, integral kalau menyisip. Terus ada semi permeable sama selektif permeable. Semi permeable karena tidak bisa semua molekul keluar masuk membran plasma secara langsung. Nah, molekul yang nggak bisa masuk secara langsung tapi dibutuhkan oleh tubuh, oleh sel, itu diseleksi dulu sama si protein. Makanya ada sifat selektif permeable. Ini nanti ada hubungannya sama transport membran atau keluar masuknya molekul melalui membran sel. Itu nanti ada beberapa mekanisme yang akan kita bahas. Nah, terus plastida. Nah, ini penting ya, karena plastida itu ada 2 macam fungsi utama, yaitu untuk fotosintesis sama untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, biasanya plastida yang fungsinya untuk fotosintesis itu disebut kromoplas atau plastida yang mengandung pigmen. Ya, pigmen itu zat warna ya, fungsinya adalah untuk menangkap cahaya matahari. Jadi kalau dia punya pigmen, maka dia bisa berfotosintesis. Contohnya kloroplas. Jadi kloroplas itu sebenarnya plastida yang punya warna. Apakah cuma kloroplas? Enggak, banyak. Tergantung warnanya, ada yang mengandung vicocyanin, ada yang mengandung vicoerythrin. Cuman yang paling banyak di tumbuhan itu adalah kloroplas atau plastida yang mengandung warna atau pigmen hijau. Terus ada leukoplas. Kalau ada kata-kata leu itu udah pasti putih atau tidak punya pigmen, gitu ya. Nah, karena leukoplas itu nggak punya pigmen, maka dia tidak digunakan untuk fotosintesis. Fungsinya, ini bukan mengandung protein ya, tapi mengandung pigmen. Fungsinya plastida yang tidak mengandung pigmen itu adalah untuk ini menyimpan cadangan makanan. Nah, ini ada amiloplas untuk menyimpan amilum, proteoplas menyimpan protein, elaioplas menyimpan lemak. Terus berikutnya ini ada lisosom, peroksisom, dan glioksisom. Ini karena namanya sama, jadi kita harus cermati ya. Kalau lisosom itu berperan untuk pencernaan intrasel. Jadi kalau sel kita mencerna makanan, gitu ya, ada makanan yang harus dicerna sebelum kemudian dimanfaatkan oleh sel, itu lewat lisosom. Nah, kebanyakan lisosom itu ada di semua tipe sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, terus ada peroksisom. Peroksisom itu fungsinya untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Hidrogen peroksida itu sisa metabolisme. Ya. Nah, karena dia beracun, maka dia harus diubah menjadi air sama oksigen. Siapa yang mengubah? Enzim katalase. Nah, enzim katalase itu terkandung di dalam peroksisom. Nah, peroksisom ini bisa kita jumpai di tumbuhan maupun hewan, cuman paling banyak itu di sel hewan, terutama di sel hati. Nah, kalau glioksisom ini khusus di tumbuhan aja, jadi di hewan nggak ada, karena fungsinya adalah untuk pemecahan lemak.
biasanya dijumpai pada sel tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan. Jadi kan sel tumbuhan itu bisa fotosintesis, otomatis cadangan makanannya banyak. Nah, biasanya glioksisum itu ditemukan di sel-sel bagian penyimpanan cadangan makanan. Glioksisum itu biasanya cuma ditemukan pada tumbuhan, tapi kalau dua ini itu bisa kita jumpai di hewan juga, di sel hewan. Nah, terus lisosom itu selain punya fungsi sebagai tempat pencernaan intrasel, dia juga mempunyai fungsi autofagi dan autolisis. Nah, apa bedanya? Kalau autofagi itu perombakan organel yang telah rusak. Jadi kalau misalnya di dalam sel ada organel yang harus diganti, maka yang merombak organel itu adalah lisosom. Peristiwanya namanya autofagi. Nah, tapi kalau mau membunuh sel, jadi sel itu ada masanya ya. Misalnya kayak sel darah merah itu masanya adalah 120 hari gitu. Setelah itu harus diganti sama sel darah merah yang lain. Nah, itu sama, sel-sel lainnya di dalam tubuh kita itu juga sama. Jadi ada masanya dia, nggak selalu ada gitu ya. Nah, ketika dia harus diganti sama sel-sel yang baru, maka selnya kan harus bunuh diri, ya kan? Nah, peristiwanya namanya adalah autolisis. Jadi autolisis itu proses pembunuhan sel dengan cara lisosom itu mengeluarkan isinya. Jadi isinya itu enzim pencernaan. Jadi kalau terjadi peristiwa autolisis, si lisosom itu akan mengeluarkan enzim pencernaannya supaya sel yang dibutuhkan untuk dimatikan itu bisa hancur. Nah, biasanya autolisis itu terjadi karena adanya apoptosis. Apoptosis itu peristiwa kematian sel yang terprogram. Jadi udah diprogram, selnya umur sekian itu harus mati, itu udah ada. Ya. Terus ada sel-sel tertentu yang nggak boleh tumbuh, nah, sehingga dia harus dimatikan. Itu namanya kematian yang terprogram atau apoptosis. Nah, lawannya dari apoptosis itu adalah nekrosis. Kalau nekrosis itu kematian yang tidak terprogram. Jadi selnya mati tiba-tiba tanpa dikehendaki oleh tubuh kita, itu namanya kematian sel yang disebut sebagai nekrosis. Biasanya terjadi karena gangguan fisik ya, entah itu terbentur atau terkena zat-zat tertentu yang bisa merusak sel, itu nekrosis namanya. Tapi kalau sel itu nggak ada apa-apa terus tiba-tiba mati sendiri, biasanya itu sudah terprogram. Nah, kematian sel kalau sudah terprogram itu namanya apoptosis. Tapi kematian sel yang nggak terprogram dan memang nggak disengaja sama tubuh kita itu namanya nekrosis. Nah, perannya lisosom itu di apoptosisnya. Nah, jadi ketika sel itu dibutuhkan untuk dimatikan, maka dia akan melakukan autolisis, mengeluarkan isi enzimnya lisosom supaya selnya bisa terbunuh, ya, terbunuh oleh enzim pencernaan itu tadi. Untuk struktur dan fungsi organel sel itu cukup itu aja ya. Nah, sekarang kita mau membahas ini transport membran. Tapi sebelum bahas transport membran, ada yang ditanyakan dulu enggak? Soal apa namanya? Struktur dan fungsi organel. Kalau fungsi-fungsi organel ya kalian bisa baca di PPT-nya teman-teman ya. Itu udah lengkap. Itu cuma yang Ibu sampaikan cuma yang perlu diingat aja. Yang penting diingat. Ada yang ditanyakan? Ya. Sama komponen kimiawi penyusun sel. Jadi materi UH untuk sel itu ada 3 ya. Komponen kimia penyusun sel, terus struktur dan membran ini tadi, sama yang terakhir yang ini, transport membran. Yang komponen kimia penyusun sel kan udah dijelaskan minggu kemarin. Kalau misalnya ada yang lupa, bisa diakses di Elma, itu sudah Ibu upload materinya. Ini juga udah sih,
Yang tadi yang struktur dan fungsi organel juga sudah ada. Tapi kalau struktur dan fungsi organel itu nggak banyak ya, soalnya kan kalian kemarin udah bikin sendiri. Nah, jadi belajarnya lewat situ aja. Yang tadi sampaikan itu cuma yang penting-penting aja. Mungkin yang perlu perhatian khusus itu yang ini sih, transport membran. Soalnya belum sama sekali kan ya. Belum sama sekali diterangkan. Kalau nggak salah masih bikin rangkum mana? Yang transport membran. Dan ada 3 ya, komponen kimiawi, terus struktur dan fungsi organel, sama yang terakhir ini, transport membran. Sebenarnya materi sel itu banyak, lumayan banyak, sama pembelahan juga, pembelahan sel. Tapi pembelahan sel itu karena di kelas 12 sudah ada, jadi ya nggak dibahas di sini dulu. Nanti dibahasnya di kelas 12 tentang pembelahan mitosis sama meiosis. Ada lagi? Kalau nggak ada, ibu lanjut transport membran ya. Sebenarnya kalau bicara tentang transport membran, itu yang perlu dipegang adalah ini ya, sifatnya. Jadi membran sel itu sifatnya semi permeabel sama selektif permeabel. Semi permeabel seperti yang Ibu bilang tadi, tidak semua molekul bisa seenaknya saja melewati membran sel. Molekul yang biasanya bisa lewat membran sel itu kalau ukurannya kecil terus dia tidak punya muatan, itu bisa langsung masuk lewat membran sel. Ya. Tapi molekul tertentu yang nggak bisa masuk itu adalah molekul yang bermuatan. Molekul bermuatan itu artinya kayak ion-ion gitu loh. Jadi kation, anion itu nggak bisa masuk karena dia punya muatan. Dan molekul yang berukuran besar juga nggak bisa masuk membran sel. Ya. Jadi molekul yang bisa masuk langsung ke membran sel itu molekul kalau ukurannya kecil dan tidak bermuatan. Itu bisa langsung masuk. Tapi kalau dia bermuatan, misalnya kayak Na+, ya. Ini ya, kayak ion ini, K+, Mg2+, Ca2+, itu kan dia ukurannya kecil kan sebenarnya. Tapi dia nggak bisa masuk karena dia bermuatan. Nah, terus selain yang yang tidak bermuatan, ada juga yang nggak bisa masuk, yaitu yang ukurannya besar. Contohnya glukosa, fruktosa, asam amino. Ini tuh termasuk molekul yang besar bagi membran plasma, jadi nggak bisa seenaknya masuk. Terus untuk air itu juga sebenarnya nggak bisa langsung masuk juga ya, karena di sini itu kan ada bagian yang hidrofobik. Nah, jadi air itu juga nggak bisa seenaknya masuk, gitu ya. Tapi air bisa masuk karena nanti ada bantuan. Nah, bantuannya itu berupa apa? Berupa protein. Nanti kita bahas. Nah, terus sifat yang kedua itu adalah selective permeable. Apa itu selective permeable? Kan tadi kan nggak semua molekul bisa masuk seenaknya kan lewat membran plasma. Terus kalau misalnya molekul itu dibutuhkan gimana kalau nggak bisa masuk? Ya dia lewat protein. Protein yang membantu, protein yang tadi nempel itu, yang tadi tersisip di membran plasma itu membantu molekul atau meregulasi molekul yang bermuatan dan juga berukuran besar supaya bisa masuk ke dalam sel. Tapi nggak semua bisa dimasukkan gitu loh. Dipilih yang cuma dibutuhkan. Makanya sifatnya adalah selektif permeable. Jadi maksudnya semi permeable karena tidak semua molekul bisa langsung masuk. Selektif permeable karena protein di dalam membran yang membantu molekul yang nggak bisa masuk tadi itu juga menseleksi mereka. Ada yang boleh masuk, ada yang nggak, tergantung kebutuhan. Kalau nggak dibutuhin ya nggak dibolehin masuk. Nah, konsepnya transport membran itu berdasarkan 2 sifat ini. Semi permeable sama selektif permeable. Oke. Terus macam transport membran. Nah, secara garis besar, transport membran itu ada 2 ya. Kalau kalian merangkum kemarin, itu ada 2 secara garis besar. Ada transport pasif, ada transport aktif. Bedanya apa? Bedanya tergantung kebutuhan ATP-nya. Kalau transport pasif itu biasanya tidak butuh energi
atau tidak butuh ATP. Terus dia juga tidak melawan gradien konsentrasi. Maksudnya nggak melawan gradien konsentrasi itu gimana? Jadi molekul itu harus berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, nggak boleh sebaliknya. Kalau dia melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka dia membutuhkan energi dan itu masuk ke transport aktif. Pokoknya cirinya transport pasif itu tidak membutuhkan energi dan tidak melawan gradien konsentrasi. Jadi harus dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau transport aktif itu dia membutuhkan ATP dan melawan gradien konsentrasi. Itu cirinya. Ya. Terus macam-macamnya sekarang. Transport pasif itu ada 3, difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Nah, difusi sederhana itu kalau misalnya perpindahan molekulnya itu nggak dibantu sama protein, jadi dia lewat aja, gitu. Lewat membran sel secara langsung. Itu namanya difusi sederhana. Contohnya adalah molekul yang berukuran kecil dan molekul yang lipofilik. Lipofilik itu suka sama lemak. Karena kan membran sel itu komponen utamanya kan lemak. Berarti molekul-molekul yang lipofilik atau yang suka lemak dan ukurannya kecil itu bisa langsung masuk. Asalkan dia nggak melawan gradien konsentrasi. Itu namanya difusi sederhana. Contohnya di sini adalah oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini misalnya konsentrasinya tinggi, di sini konsentrasinya rendah. Terus yang konsentrasi oksigen di sini misalnya tinggi, konsentrasi oksigen di sini rendah. Ya udah dia langsung masuk aja. Dia berukuran kecil, ya, tidak bermuatan, terus bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Langsung masuk aja dia sudah, nggak butuh apa-apa. Nah, terus ada yang namanya difusi terfasilitasi. Kalau difusi terfasilitasi itu butuh bantuan. Misalnya ion sama makromolekul atau molekul yang ukurannya gede. Nah, dia butuh bantuan siapa? Butuh bantuan protein. Protein itu ada protein kanal sama protein transporter. Protein kanal itu yang bentuknya kayak gini ya. Jadi dia kayak lubang gitu. Terus ada juga protein transporter. Dia bentuknya nih, protein kanal itu gini, jadi ya kayak saluran gitu aja. Nah, tapi kalau protein transporter atau karier protein, dia masuk dulu, buka, masuk, ditutup, terus buka lagi, kayak gini. Jadi buka tutup, itu protein transporter. Tapi kalau protein kanal itu kayak saluran. Kalau protein transporter buka nutup sistemnya. Loh Bu, ini kan kayak saluran. Ya, berarti bisa masuk dong semuanya ke sini? Nggak bisa masuk. Meskipun dia bentuknya saluran, ya kayak gini, tapi tidak semua molekul bisa masuk loh. Misalnya ini protein kanal khusus glukosa, ya udah glukosa aja yang bisa masuk. Karena si proteinnya pinter, sifatnya adalah selektif. Kalau misalnya ada asam amino di sini, nggak bakalan diizinin sama dia masuk. Meskipun ini bentuknya adalah saluran, karena ada penjaganya di sini. Itu ada pengenalnya. Tuh, makanya sifatnya selektif bernyatu. Itu difusi terfasilitasi. Jadi difusi terfasilitasi, ya, difusi terfasilitasi itu difusi yang terjadi kalau suatu molekul yang tidak bisa melewati membran plasma secara langsung, misalnya molekul bermuatan ion sama molekul yang berukuran besar, glukosa, asam amino, sukrosa dan sebagainya itu ya, itu dibantu dengan protein. Entah itu protein kanal atau protein transporter, dan juga tidak melawan gradien konsentrasi. Jadi kalau di sini misalnya glukosa ya yang masuk, kalau di sini itu glukosanya tinggi konsentrasinya, di sini glukosanya rendah, ya berarti kan dia langsung masuk aja tuh. Nah itu namanya difusi. Tapi karena dia butuh bantuan protein, maka disebut difusi terfasilitasi. Jadi ciri khasnya protein transport pasif itu 2 ya, gak butuh ATP sama tidak melawan gradien konsentrasi, karena dia bergeraknya selalu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sudah. Tuh, ada 2 macam, difusi sederhana,
difusi terfasilitasi. Difusi sederhana kalau dia nggak butuh bantuan protein, difusi terfasilitasi kalau dia butuh bantuan protein. Mana yang masuk difusi sederhana? Kalau molekul itu tidak bermuatan dan juga ukurannya kecil. Mana yang masuk difusi terfasilitasi? Kalau molekul itu bermuatan dan ukurannya besar. Sudah. Nah, tapi ada satu di sini, osmosis. Osmosis ini berbeda ya. Dia khusus air. Jadi kalau molekul-molekul yang lainnya itu bergeraknya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, untuk air itu berbeda. Dia bergeraknya dari konsentrasi rendah, hipotonik ke hipertonik. Itu khusus air. Tapi meskipun dia melawan gradien konsentrasi, tapi dia tidak membutuhkan ATP. Jadi masuknya adalah ke transport pasif. Dan namanya osmosis, bukan difusi. Jadi osmosis perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, dari hipotonik ke hipertonik. Itu osmosis. Ya, jadi pasif transport atau transport pasif itu ada 3 tadi, difusi sederhana, difusi terfasilitasi, sama osmosis. Syaratnya apa? Tidak butuh ATP, tidak melawan gradien konsentrasi, kecuali air. Air itu bergeraknya selalu dari yang rendah ke tinggi. Beda sama molekul-molekul yang lainnya. Bedanya sederhana sama terfasilitasi, sederhana nggak pakai protein, terfasilitasi pakai protein. Berikutnya, transfer aktif. Kebalikannya dari pasif, transfer aktif butuh ATP dan melawan gradien konsentrasi. Nah, di sini ada 2 macam, ada transfer aktif primer sama ada transfer aktif sekunder. Bedanya apa? Kalau aktif primer itu dia melibatkan ATP secara langsung. Jadi beneran butuh ATP. Dia melawan gradien konsentrasi dan butuh ATP. Sekunder itu dia nggak melibatkan ATP secara langsung, tapi dia melibatkan transport membran lainnya. Jadi kayak give and take gitu loh. Misalnya yang ini, yang dia ada antipod sama simpod ya. Yang di antipod contohnya. Yang ini aku mau nuker molekul ini dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya yang tinggi. Kayak gini. Nah, maka harus dibarengi sama pertukaran molekul yang lainnya gitu loh. Dia nggak butuh ATP kan di sini tulisannya, tapi dibarengi sama pertukaran yang lainnya. Misalnya kayak gini. Nah, ini masuk transport aktif sekunder. Ini harus dibarengi sama pertukaran transport yang lain. Tapi pertukaran transportnya yang lain itu adalah transport pasif ya. Jadi ini transport aktif, ini transport pasif. Ini juga sama. Ya, aku pengennya mentransfer dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi, tapi ketika aku mentransfer itu diimbangi sama transfer pasif. Itu namanya transfer aktif sekunder. Jadi nggak ada ATP sebenarnya, cuman prinsipnya adalah give and take. Jadi aku ngasih dan aku juga ngambil gitu. Ya, gitu. Nah, ini ada 2, ada antipod sama simpod. Bedanya kalau antipod itu berlawanan, kalau simpod itu selaras. Tapi beda ya. Meskipun ini selaras, jadi sama-sama keluar misalnya, tapi beda, yang satu melawan gradien konsentrasi, yang satu tidak. Itu jadi untuk transfer aktif sekunder itu harus dibarengi sama transport pasif yang lainnya. Cuma dia nggak butuh ATP. Kalau yang primer itu pasti butuh ATP. Ini ya, ini sendirian, dia butuh ATP. Ini barengan, tetap butuh ATP. Itu kalau primer. Kalau sekunder nggak butuh ATP. Tapi harus dibarengi sama yang lainnya, sama transport yang lainnya. Ini perbedaannya tadi. Nah, ini ada efek osmosis. Jadi masih ada hubungannya sama transport pasif. Kalau pada sel hewan, itu ada krenasi sama ada lisis. Krenasi itu kalau sel mengkerut karena kehilangan air,
lisis kalau sel pecah karena terlalu banyak kemasukan air. Nah, misalnya ini ya, sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik. Nah, air itu kan selalu menuju ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi kan. Ketika dia dimasukkan ke larutan hipertonik, airnya keluar. Nah, karena air di dalam sel keluar, akhirnya dia mengkerut. Itu namanya krenasi. Tapi kalau dimasukkan ke larutan yang isotonik, larutan isotonik itu larutan yang konsentrasinya sama dengan konsentrasi di dalam sel, itu dia tetap normal selnya. Nah, tapi kalau dimasukkan ke larutan yang hipotonik atau larutan yang lebih encer dibandingkan larutan di dalam sel, nanti air yang ada di luar itu akan masuk ke dalam sel. Karena air di dalam sel terlalu banyak, akhirnya selnya pecah. Namanya adalah lisis. Ini adalah efek osmosis pada sel hewan. Kalau osmosisnya keluar sel, maka sel hewan akan mengalami krenasi atau selnya mengkerut. Tapi kalau osmosisnya itu masuk ke dalam sel hewan akan kelebihan air sehingga dia akan pecah atau lisis. Kalau pada sel tumbuhan di mana? Kalau pada sel tumbuhan karena dia punya dinding sel, maka mekanismenya berbeda. Kalau dia kekurangan sel, kan dia mengkerut, ya. Mengkerut kan kayak gini. Nah, karena mengkerut, dia lepas dari dinding selnya. Peristiwanya namanya adalah plasmolisis. Tapi kalau misalnya dia osmosisnya masuk ke dalam sel, airnya masuk ke dalam sel, itu selnya akan menggembung dan akan menekan dinding sel. Cuma dia nggak sampai pecah, ya, karena tertahan sama dinding selnya. Cuma dinding selnya itu jadi kaku, namanya adalah turgid. Jadi efek osmosis kalau pada sel hewan itu krenasi sama lisis, kalau pada sel tumbuhan plasmolisis sama turgid. Nah, ini untuk mekanisme transport membran menggunakan protein transport. Protein kan tadi ada dua macam ya. Ada protein kanal sama ada protein transport. Nah, ini ada uniport. Uniport itu kalau yang ditransfer cuma satu lewat protein itu. Terus ada simport sama antiport. Nah, simport sama antiport itu kalau yang di bentar. Uniport sama cotransport. Sorry. Jadi molekul yang memanfaatkan protein transport itu ada dua tipe transport, uniport sama cotransport. Uni itu satu ya, berarti yang dilewati ke protein itu cuma satu. Cotransport itu kalau dua. Nah, cotransport sendiri itu ada dua macam, ada simport sama ada antiport. Simport itu kalau arahnya itu sama, terus antiport kalau arahnya itu berlawanan kayak gini. Jadi uniport sama cotransport. Cotransport itu bisa simport, bisa antiport. Simport kalau dua-duanya itu arahnya sama, antiport kalau arahnya itu berbeda. Tapi perlu diingat ya, meskipun dia menggunakan protein transport, itu bukan berarti dia selalu aktif. Ada juga yang pasif. Contohnya uniport. Ya, uniport untuk difusi yang terfasilitasi, kalau dia nggak melawan gradien konsentrasi, ya masuknya ke transport pasif. Di transport uniport itu bisa termasuk pasif transport bila tidak melawan gradien konsentrasi dan bisa termasuk aktif transport bila dia melawan gradien konsentrasi. Tapi kalau simport sama antiport itu biasanya selalu aktif transport. Jadi selalu termasuk transport aktif. Itu kalau simport sama antiport. Tapi kalau uniport nggak selalu. Nggak selalu, tergantung dia melawan gradien konsentrasi atau tidak. Kalau nggak melawan ya masuk difusi terfasilitasi. Tapi kalau melawan ya termasuk transport aktif. Oh, ini contoh transport aktif yang antiport. Itu ada Na plus sama K plus. Di sini juga contoh-contoh molekul yang masuk difusi pasif, difusi terfasilitasi, ya, cotransport. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Nanti soalnya sekitar 25 ya. Pilihan ganda semua kok tapi. Oh iya ya, yang terakhir. Group transport. Group transport itu pemindahan molekul skala besar. Kalau tadi transport pasif sama transport aktif itu molekulnya itu sedikit ya yang dipindahkan. Nah, tapi kalau molekul yang dipindahkan itu banyak ya, dalam massa yang banyak atau volume yang banyak, maka kita menggunakan yang namanya bulk transport, menggunakan molekul berskala besar. Ini bukan ukuran molekulnya ya, bukan ukuran molekulnya kalau ini sudah mengkaitkan banyaknya molekul yang dipindahkan. Kalau molekul yang dipindahkan itu banyak, ya itu pakai bulk transport. Ada dua, endositosis sama eksositosis. Endositosis itu proses masuknya molekul kayak gini, eksositosis proses keluarnya molekul berskala besar. Kalau endositosis ada dua macam, fagositosis kalau molekulnya berupa padatan, pinositosis kalau molekulnya berupa cairan. Nah, bulk transport ini itu masuknya ke transport aktif karena dia membutuhkan ATP jelas. Ya, soalnya ada kegiatan, ada suatu kegiatan yang besar, ya pasti membutuhkan ATP. Tapi bedanya sama transport aktif biasa, bulk transport itu yang dipindahkan molekulnya itu banyak. Makanya disebut bulk, dorongan banyak. Contoh endositosis, misalnya makrofag. Ya, makrofag itu salah satu leukosit yang ada di dalam tubuh kita. Ketika memakan virus atau bakteri, itu namanya adalah peristiwa endositosis. Nah, kalau contohnya eksositosis gimana? Misalnya pengeluaran neuron transmitter pada membran prasinap. Nah, jadi pengantaran sinyal pada saraf, impuls itu ya, itu kan dari satu sel ke sel yang lainnya itu menggunakan cairan neuron transmitter. Nah, pengeluaran cairan neuron transmitter itu masuk ke dalam bulk transport tipe eksositosis. Terus contoh lainnya misalnya ketika sel-sel lambung itu mengeluarkan enzim, itu juga termasuk bulk transport. Jadi kalau dindingnya lambung mengeluarkan enzim itu kan dia mengeluarkan cairan ya, termasuk eksositosis. Atau ketika kelenjar-kelenjar tertentu mengeluarkan hormon, itu juga masuknya eksositosis. Oke, itu saja soal transport membran. Ada yang ditanyakan? Iya. Vesicle itu ini loh. Jadi apa ya? Membran yang ada di dalam, terus dia di dalamnya itu ada isinya. Sebenarnya lisosom itu bentuknya kayak vesicle. Jadi vesicle itu kan membran plasma itu kan letaknya kan di pinggirannya sel, ya kan? Vesicle itu kantong. Jadi kantong yang tersusun atas membran plasma, terus di isinya itu macam-macam, ada enzim, ada hormon tergantung. Ini namanya vesicle. Jadi struktur kantong yang tersusun atas membran plasma di dalam sel kayak gini ya. Isinya adalah enzim atau hormon. Itu namanya vesicle. Siapa yang membentuk vesicle? Badan Golgi biasanya yang membentuk. Kalau pada endositosis yang membentuk membran plasma sih, tapi kalau misalnya pada eksositosis kayak gini, ini biasanya yang membentuk badan Golgi, yang membentuk vesicle. Jadi vesicle itu kantong, isinya itu bisa enzim, bisa hormon, atau bisa molekul lain ya, yang ditangkap atau dikeluarkan dari sel. Terus dia itu bungkusnya itu dari membran, dari ya bilayer fosfolipid, dari komponennya membran plasma. Udah? Paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Ini materinya bisa kalian akses di Elma.
kalau ulangan tetap pakai CBT ya. Jadi ketika balik jangan lupa untuk membawa laptop. Bu, izin bertanya. Hah? Oke, kalau tidak ada, sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.